Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Rindu yang semakin ragu bahwa Bu Sakinah itu adalah ibu kandungnya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara Rindu untuk menemukan petunjuk bahwa Bunda Aminah yang sebenarnya itu adalah ibu kandung Rindu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Fauzan akhirnya membawa Ibu Sakinah ke rumah Fauzan ya kawan-kawan. Di sana Bu Sakinah terlihat sangat bahagia ketika dirinya bertemu dengan Ayu, cucunya ya kawan-kawan. Saat itu Bu Sakinah benar-benar merasa bahwa Rindu dan juga Ayu memang benar-benar adalah keluarganya. Rindu dan Ayu benar-benar memperlakukan Bu Sakinah dengan sangat baik. Mereka melihat foto-foto album pernikahan Alia dengan Fauzan, karena di situ ada foto-foto Ayu ya kawan-kawan. Hal itu membuat Bunda Aminah merasa sangat bersedih, karena mungkin Bunda Aminah cemburu. Selama ini Bunda Aminah selalu bersama dengan Rindu, namun tiba-tiba ada orang baru yang ternyata orang itu adalah ibu kandung Rindu. Namun secara diam-diam Fauzan curiga ya kawan-kawan, apalagi informasi yang Fauzan dapatkan itu dari Denny. Fauzan mengambil sikat gigi milik Bu Sakinah dan juga Rindu sebagai sampel untuk melakukan tes DNA. Fauzan pun menyampaikan hal ini kepada Carla dan Carla sangat setuju. Apalagi Carla juga melihat bagaimana keanehan dan juga sifat yang cukup aneh dari Denny, sehingga membuat Carla berpikir bahwa mungkin ini adalah permainan dari Denny. Sementara itu Rindu yang memperlihatkan kalung liontinnya kepada Bu Sakinah, namun ternyata Bu Sakinah tidak mengenali kalung liontin tersebut ya kawan-kawan, sehingga Rindu akhirnya benar-benar yakin bahwa Bu Sakinah bukan ibu kandungnya. Namun semuanya sudah terlanjur. Bu Sakinah kini telah berada di rumah Fauzan dan Rindu harus merawatnya dengan baik. Namun ternyata Bu Sakinah tidak berperilaku baik di rumah itu. Bahkan di pagi harinya Bu Sakinah hampir saja membuat rumah Fauzan kebakaran. Ya, Bu Sakinah menyalakan kompor tanpa melihat apinya menyala. Jadi gasnya terus-menerus keluar, sehingga Rindu hendak mematikan aliran gas tersebut. Namun Bu Sakinah malah justru berontak dan hampir saja menyalakan korek di dapur tersebut, sehingga jika Bu Sakinah sampai menyalakan korek itu maka rumah Fauzan akan terbakar. Untungnya Fauzan datang tepat waktu dan menyuruh Bu Sakinah untuk beristirahat. Setelah itu Rindu pun membereskan dapur dan akhirnya Rindu pergi ke kantin untuk masak dan bekerja di sana. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun tiba-tiba Rindu ditelepon oleh Biknah dan memberitahu bahwa Bu Sakinah tiba-tiba marah-marah. Dan ketika Rindu sampai di rumah, Bu Sakinah terlihat tidak sadarkan diri. Namun ketika Rindu datang,
Bu Sakinah langsung memeluk Rindu. Ya, Bu Sakinah tidak mau kehilangan Rindu dan tidak mau Rindu pergi dari dirinya. Namun sayangnya Fauzan sudah tidak tahan lagi. Ini sangat membahayakan bagi orang-orang rumah. Fauzan akhirnya menelpon rumah sakit jiwa untuk membawa Bu Sakinah. Saat Bu Sakinah sedang berpelukan dengan Rindu, saat itu suster menyuntikkan obat bius kepada Bu Sakinah sehingga akhirnya Bu Sakinah pun dibawa pergi oleh ambulans tersebut ya kawan-kawan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah Bu Sakinah pergi, saat itu Rindu pun masuk ke dalam kamar ya kawan-kawan, melihat bagaimana boneka yang tertinggal milik Bu Sakinah yang sebentar lagi Fauzan juga akan mengantarkan boneka tersebut. Rindu saat itu bertanya kepada Fauzan, bagaimana ya seandainya Ibu Sakinah itu bukanlah ibu kandung aku. Fauzan akhirnya jujur dan mengatakan bahwa dirinya telah mengambil sampel Rindu dan juga Bu Sakinah. Fauzan meminta maaf karena Fauzan melakukan semua ini secara diam-diam. Namun Fauzan tidak mau jika Rindu menolak permintaan Fauzan kali ini, karena sebelumnya Rindu begitu yakin bahwa Bu Sakinah itu adalah ibu kandungnya. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Rindu, Ayu, dan juga Bunda Aminah terlihat sedang berada di ruang tamu. Saat itu mereka sedang mencari sampel milik Bu Sakinah dan Bunda Aminah terlihat menemukan rambut yang tergeletak di atas meja. Mungkin itu adalah rambut Bu Sakinah, sehingga Rindu akan menggunakan hal itu untuk melakukan tes DNA sendiri ya kawan-kawan, karena saat ini tes DNA yang dilakukan oleh Fauzan sudah ketahuan oleh Alia. Bahkan Alia sengaja ingin memalsukan tes DNA tersebut dengan menukarnya dengan tes DNA milik Alia dan juga Chan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga permainan Denny kali ini tidak sesuai rencana Denny dan juga Alia ya kawan-kawan, karena sepertinya Fauzan, Rindu, dan juga yang lainnya sudah belajar dari pengalaman dan mereka jauh lebih hati-hati untuk menangani permasalahan seperti ini. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.